Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di Dunia Dian Kebudayaan. Salam budaya. Kali ini masih di Yogyakarta, kita bersama dengan pekeris senior, tokoh keris nasional Pak Guntur Setianto. Kita akan membahas hal-hal terkait dengan dunia perkerisan. Sebelumnya Pak, kita sudah lama Bapak tidak berpartisipasi di dalam pameran keris. Kenapa di kali ini Bapak Guntur kemudian turun gunung Pak, dalam tanda kutip, mendukung dan kemudian memberikan keris sekaligus edukasi. Apa yang Pak Guntur ingin sampaikan nih, Pak? Ya, yang pertama saya mengucapkan apresiasi dulu dengan terlaksananya pagelaran keris yang luar biasa ini. Alhamdulillah saya ikut berperan untuk mensupport rekan-rekan yang mempunyai inisiasi ini. Saya sebetulnya beberapa kali sudah menyampaikan ingin turun gunung lah, undur diri gitu ya. Karena melihat situasi perkerisan menurut kacamata saya memprihatinkan. Tapi tiba-tiba saya dikabarkan adanya salah satu pemangku budaya, yaitu Kanjeng Gusti Yudo, berkenan menginisiasi dan mandegani kegiatan ini. Ya, saya harus ikut campur, saya harus mensupport turut serta kegiatan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, pelaksanaan ini dilaksanakan oleh rekan-rekan yang boleh dikatakan klasifikasi akar rumput gitu ya. Tapi mereka memberanikan diri untuk mengambil langkah independen. Artinya berdikari. Kemudian visinya membanggakan. Dan teknis yang dilaksanakan mempunyai pentahapan dan yang luar biasa, misalnya etika yang ada di dalam filsafat perkerisan itu dilaksanakan. Cara memandang keris, cara memperlakukan keris, cara meminta keris untuk dipamerkan, dan lain sebagainya, disertai tanggung jawabnya. Itulah sebetulnya yang diajarkan di dalam budaya perkerisan. Ini ke depan saya berharap moga-moga ini dipahami, kelihatannya kecil tetapi mendasar. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hal ini diharapkan mampu memicu golongan-golongan muda kita untuk mau menengok dan mencerna makna di balik upaya yang luar biasa ini. Karena saya berharap golongan-golongan muda ini harus segera bangkit untuk menyongsong kebangkitan budaya keris kembali. Yang berikutnya, saya melihat tidak hanya Gusti Yudo yang menyemangati, tetapi Wakil Gubernur, yaitu Kanjeng Gusti Pakualam ke-10, juga berkenan membuka. Ini luar biasa, karena sebelumnya hal ini belum pernah terbayangkan bisa terjadi. Yang berikutnya lagi, keris-keris yang ditampilkan diperkenankan, keris-keris yang selama ini boleh dikatakan sinengker, sekarang ternyata sudah membuka diri untuk proses pembelajaran untuk masyarakat kita semuanya. Sehingga semangat budaya keris ini bisa bangkit kembali. Kemudian yang terakhir juga, penguasa dalam hal ini difigurkan oleh Menteri Kebudayaan berkenan hadir, bahkan bersama staf ahli khususnya yang luar biasa. Maka hal ini menjadi catatan penting untuk staf ahli untuk memberikan masukan dan selalu mengingatkan kepada Bapak Menteri untuk keris ini adalah bagian daripada budaya bangsa yang sudah mendapatkan pengakuan dunia. Maka tidak bisa tidak, harus segera untuk mendapatkan uluran tangan bagaimana ke depan ini supaya bisa bangkit kembali. Pak, ini ada yang menarik. Si masyarakat perkerisan selama ini itu cenderung bahwa keris itu harus disenenggarkan. Sementara Pak Guntur tampaknya sebaliknya, Pak. Justru boleh keris dilihat untuk edukasi. Bahkan di pameran saya lihat salah satunya keris Pak Guntur yang ada narasinya, gitu, narasi edukatif, ada nilai didaktis. Nah, itu apa yang mendasari itu, Pak? Atau apa yang ingin disampaikan oleh Pak Guntur? Dua-duanya benar, tetapi saya hanya bisa bermohon untuk memahami sebuah perkembangan atau era baru. Dulu keris memang disenenggarkan karena mempunyai posisi sosial dan mempunyai strata sosial. Tapi saat ini tentunya kita harus mau membuka diri untuk kita alihkan kepada filosofi keris sebagai penyemangat
untuk menggelurakan semangat masyarakat Indonesia khususnya anak-anak muda ini supaya paham tentang keris yang mempunyai nilai filosofi, karena keris tidak hanya tontonan tetapi tuntunan. Sehingga tuntunan inilah yang akan membangun karakter orang per orang, masyarakat maupun bangsanya. Pak, ini kan Gusti Yudo sering mengadakan pameran atau ikut turun tangan di dunia perkerisan. Ini kan kalau kita lihat keluarga kerajaan agak jarang yang seperti beliau. Apa yang Bapak harapkan di banyak sekali kan di Nusantara ini banyak raja-raja juga, banyak keluarga kerajaan. Apakah Pak Guntur punya harapan terhadap beliau-beliau ini terhadap dunia keris itu, Pak? Gimana? Momen ini saya berharap dipandang sebagai sebuah reformasi kebudayaan, utamanya di bidang perkerisan. Figur beliau sebagai kalangan darah biru berkenan membuka diri, karena saya yakin dan percaya beliau memahami eksistensi beliau sekarang ini yang seperti yang dipahami oleh masyarakat umum, bahwa lingkungan keraton, lingkungan kesultanan, di mata ketentuan undang-undang misalnya, menurut kacamata pandang kami ini adalah salah satunya diantaranya sebagai pemangku budaya. Sebagai pemangku budaya, kalau tidak berkenan membuka diri, budaya ini nanti akan stuck dan nanti akan hilang. Ini yang kita sayangkan. Yang lebih disayangkan lagi, budaya kita ini sudah ditunggu, sudah ditunggu kelemahannya untuk hilang dari peredaran sehingga mereka akan bangkit. Ini yang kita harus pahami untuk ke depan, jangan sampai ini kehilangan momen. Yang berikutnya kami berharap, kemarin diawali dengan berkenannya Kanjeng Gusti Pakualam 10 berkenan membuka ini, nantinya ini juga akan mendorong, membuka hati, pikiran, dan nuraninya oleh penguasa-penguasa pemangku budaya lainnya di seluruh Nusantara ini untuk berkenan membuka diri. Saya mendengar berdasarkan masukan teman-teman, khususnya di Jawa Tengah, khususnya di Jawa Tengah, kita berharap karena sudah terdengar figur-figur beliau seperti Pakualam 10, Mangkunegaran, ini adalah figur-figur yang mewakili kalangan muda yang visioner. Untuk itu, kami sangat bermimpi beliau-beliau ini berkenan untuk menggandeng dan membimbing kami untuk mengawal budaya perkerisan ini bangkit dan berjaya kembali. Terkait muda ini, Pak. Pak Guntur melihat seperti apa ini anak-anak muda sekarang di perkerisan yang ini memegang peran penting bagi keberlanjutan keris ke depan, Pak Guntur? Saya berharap memandangnya anak-anak muda ini jangan sebelah mata. Saya optimis anak muda ini orang-orang cerdas, apalagi dia saat ini rata-rata berkemampuan teknologi atau IT yang bagus, berkemampuan bahasa yang mumpuni, sehingga dengan modal ini mampu mengulik, mampu membedah pesan-pesan yang disampaikan moyang kita ini dalam filosofi perkerisan. Sehingga ke depan mampu dikembangkan dalam sudut pandang sebagaimana yang diamanahkan oleh UNESCO, salah satu diantaranya adalah edukasi dan pelestarian. Nah, soal edukasi dan pelestarian, sejauh mana Pak Guntur melihat, di tahap mana itu yang sekarang sudah ada di perkerisan Indonesia, Pak Guntur? Saat ini boleh dikatakan terseok-seok dan stagnasi. Maka perlunya uluran tangan para pihak yang semestinya mampu membimbing ini. Budaya, menurut pandangan kami, yang mampu menegakkan dan menggaiden adalah 2 pilar. Yang pertama penguasa, yang kedua pengusaha. Penguasa dengan kebijakan kekuasaannya dan pengusaha dengan kemampuan finansialnya bisa dikolaborasikan untuk membangun dan melestarikan budaya keris ini. Sebab kalau tidak, nanti perjalanannya seperti sekarang ini akan stagnasi, terseok-seok, dan sudut pandangnya bermacam-macam, tersebar lebar. Saya khawatir nanti arahnya akan tidak tentu. Pak Guntur, ini kan ada bicara soal banyak pihak itu tadi yang Pak Guntur sebut. Ini kan di keris masih ada kubu-kubu. Lalu juga ada isu hari keris. Pak Guntur melihatnya bagaimana? Sebetulnya semua harus lapang dada. Kapanpun hari keris itu segera diputuskan oleh pemerintah, itu kewenangan pemerintah. Tentunya pemerintah memutuskan mempunyai dasar kebijakan yang bisa diberikan informasi kepada masyarakatnya. Saya yakin dan percaya kalau ini dilakukan dengan cara terbuka, masyarakat akan menerima.
Tapi catatannya kalau ini tidak terbuka dan tidak diinformasikan atau dikomunikasikan dengan maksimal, akan terjadi miskomunikasi dan pada akhirnya nanti nilai akuntabilitasnya itu tidak maksimal. Jadi sebenarnya kalau masalah tanggalnya tidak masalah asal dibicarakan dan akuntabel dari Pak ya. Iya, segera dibicarakan, para pihak yang kira-kira dianggap punya potensi suara di dalam menentukan ini dipanggil, dikoordinasikan, diberikan pemahaman, dan segera diputuskan. Baik Pak, nah ini terakhir Pak, apa pesan Pak Guntur nih bagi anak-anak muda terutama yang baru mau belajar keris nih Pak, dari lihat konten, dari baru mulai memahari 1-2 kali membaca buku, apa yang Pak Guntur ingin sampaikan? Yang pertama, tolong anak muda kalian-kalian semua yang cerdas ya. Pertama, harapan saya adalah tolong dicatat bahwa keris itu bukan hanya sebagai tontonan tapi juga sebagai tuntunan. Di dalam tuntunan inilah akan membangun dan menginformasikan tentang pesan-pesan moral yang mampu ya, membangun karakter dari orang per orang, lingkungan, masyarakat maupun bagaimana konteks berbangsa dan negara. Kenapa ini penting? Menurut pemahaman saya, investasi yang paling tertinggi saat ini dalam konteks berbangsa dan bernegara adalah investasi moral. Itulah pentingnya kita mempunyai landasan moral yang kuat. Kemudian yang kedua, sebagai orang cerdas yang hidup di dalam dunia modern, tentunya berbasis IT. Maka cara pandang terhadap pemahaman perkerisan harus dipandang dengan literasi. Untuk itu, dengan guidance literasi inilah pemahaman itu cakrawalanya akan lebih luas dan bisa memahami lalu bisa memposisikan di mana Anda akan mengambil peran. Yang berikutnya, kalau ini tidak disegerakan, kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita dan Anda siapa lagi, maka budaya keris sudah diintip banyak oleh pihak lain. Begitu nanti UNESCO akan mengevaluasi, apalagi menarik kembali, kita sulit untuk mengambil kendali. Tolong ini dicatat dan dipahami. Kesampingkan dulu ego, kesampingkan dulu kepentingan-kepentingan sektoral, pahami bahwa pesan budaya keris yang diberikan oleh moyang kita ini. Ini adalah hal yang luar biasa, harta karun yang luar biasa yang harus kita rawat dan kita lestarikan. Terima kasih Pak Guntur atas waktunya. Teman-teman, demikianlah wawancara kita dengan Pak Guntur. Semoga kita dapat memetik manfaat dari nasihat-nasihat beliau. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Dian, pamit undur diri bersama Pak Guntur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam budaya, Rahayu.